Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para misterier. Kembali lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari 2 episode sebelumnya, yang dimana Reza menghuni rumah baru yang ternyata menyimpan banyak misteri atau kejadian aneh selama mereka satu keluarga tinggal di sana. Bagi kalian yang belum menonton bagian 1 dan bagian 2 dari video ini, disarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya dapat mengikuti ceritanya dari awal. Oke, sebelum itu bagi yang belum subscribe channel Merah Putih Creator, jangan lupa subscribe channelnya serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian semua dapat update video terbaru dari kita. Jangan lupa juga like di video ini jika kalian suka. Jangan lupa juga komen serta share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Hari itu pun Reza kembali bersekolah. Dia pun bertemu dengan Aji. Saat itu Reza pun menceritakan kejadian yang orang tuanya alami semalam. Selepas pulang sekolah, Aji pun mengajak Reza ke rumah salah seorang ustadz untuk mencari solusi atas kejadian ini. Kebetulan Aji ini taat beragama, bisa dibilang begitu. Dan seringkali ia mengikuti majelis taklim di salah satu masjid. Setelah sampai di rumah ustadz itu, Aji pun membuka pembicaraan maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Disambung Reza yang menceritakan perihal mimpinya dan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama tinggal di rumah itu. Akhirnya ustadz itu pun menyarankan Reza untuk menjalankan ibadah sholat, karena Reza memang kurang dalam menjalankan ibadah. Dan ustadz itu pun berpesan, seumpama terjadi sesuatu dengan ayahnya, agar segera menghubunginya. Akhirnya mereka pun pulang. Singkat cerita, sesampainya Reza di rumah, ayahnya pun kembali mengeluh sakit seperti 2 malam sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Reza pun langsung menghubungi Aji. Dan tidak beberapa lama, Aji beserta ustadz itu pun dan ditemani oleh beberapa remaja masjid sampai di rumah Reza. Ustadz itu pun masuk ke dalam rumah dan ustadz itu merasakan kalau rumah Reza ini penuh dengan aura negatif yang dirasa sangat tidak enak. Rumah kalian ini sangat panas. Maaf kalau boleh tahu, berapa orang yang tinggal di rumah ini? Ibu Reza pun menjawab, kita berlima pak. 2 orang itu pembantu rumah tangga dan itu suami istri. Coba minta mereka keluar. Akhirnya Reza pun beranjak ke kamar Ima dan Ruslan. Mereka berdua pun keluar. Dengan tatapan tajam, ustadz itu menanyakan kepada Ima dan Ruslan, apa yang sudah kalian perbuat? Maksud Pak Ustadz apa ya? Dengan muka yang sedikit bingung. Saya minta maaf sebelumnya. Saya mau memeriksa kamar kalian. Saat itu Ima dan Ruslan yang sedikit ketakutan sempat melarang mereka untuk memeriksa kamarnya. Tidak ada apa-apa pak di kamar kami. Yang ada hanya tempat tidur dan lemari, layaknya kamar pada umumnya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya harus tetap memeriksa untuk memastikan. Ustadz itu pun meminta Aji yang ditemani Reza dan beberapa santri untuk memeriksa kamar Ima dan Ruslan. Alangkah terkejutnya mereka saat mereka mendapati di bawah lemari dan di bawah tempat tidur Ima dan Ruslan terdapat dupa, bunga-bunga serta boneka yang ditancapi oleh beberapa jarum. Serta di boneka itu ada paku yang diikat melingkar dengan menggunakan kain berwarna putih. Saat itu para santri pun keluar dengan membawakan beberapa bukti yang mereka dapatkan. Sedangkan Reza yang saat itu sangat marah mengobrak-abrik isi kamar Ima dan Ruslan. Dan di sana ada Aji
yang memegangi badannya dan coba untuk menenangkan Reza. "Ini apa? Apa yang kalian sudah perbuat? Ini sesat dan ini ajaran setan," ungkap Ustadz. "Apa salah keluarga ini pada kalian?" Ima pun menjawab sembari tubuhnya seperti dirasuki oleh sesuatu. Dan suara Ima pun berubah seketika saat itu. "Ini rumah kami. Ini tanah leluhur kami yang diambil paksa. Kami hanya menuntut hak kami. Sengaja kami melakukan hal ini supaya orang yang menghuni rumah ini tidak bertahan lama." Reza yang kala itu menuju ke ruangan di mana mereka berkumpul. Mendengar suara yang dikeluarkan dari mulut Ima tidak asing baginya. "Iya, ini suara yang aku dengar dulu, yang dimana saat aku habis buang air kecil, aku mendengar suara 3 orang berbicara di kamar Ima dan Ruslan." Akhirnya Ustadz itu pun kembali berbicara. "Itu memang hak kalian. Tapi bukan dengan cara ini kalian menyakitin orang lain yang tidak bersalah." Singkat cerita, Ustadz pun melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ima yang teriak kesakitan saat itu dipegangi oleh Ruslan dan beberapa santri. Karena tenaga yang dikeluarkan Ima sangatlah kuat. Sedangkan Reza dan Aji diminta Ustadz tersebut untuk membakar boneka serta barang-barang lain di luar rumah. Tidak beberapa saat, akhirnya kondisi pun mulai membaik. Para tetangga yang sempat mendengar suara ribut-ribut mendatangi rumah Reza dan ikut membantu Ustadz dan yang lainnya. Ketika Reza dan Aji sedang berada di luar rumah, Reza melihat sosok perempuan cantik berdiri di depan jalan rumahnya. Ya, sosok itulah yang ada di mimpinya. Aji yang kala itu mengetahui apa yang sedang dilihat Reza meminta untuk membacakan Al-Fatihah. Semoga kejadian ini pun tidak terulang lagi. Setelah kondisi sudah membaik, akhirnya Ima dan Ruslan dibawa warga ke rumah RT setempat untuk diminta pertanggungjawaban. Setelah kejadian ini, Reza dan keluarganya tidak pernah mendengar lagi kabar Ima dan Ruslan sekarang. Setelah kejadian ini pun, Reza dan keluarganya hidup dengan tenang. Tidak ada hal-hal ganjil lagi yang terjadi selama mereka tinggal di rumah itu. Alhamdulillah, sekarang Reza pun rajin menjalankan ibadahnya dan seringkali menghadiri pengajian di masjid dekat rumahnya. Pesan dari Reza, dimanapun kita berada harus selalu mendirikan sholat, terutama di tempat baru yang masih asing bagi kita. Karena dengan ibadah kita meminta perlindungan agar dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Kita juga harus mengetahui riwayat orang yang baru kita kenal untuk masuk ke lingkungan kita tinggal, agar hal ini jangan sampai terjadi dan menimpa kalian. Oke para misterier, gimana nih menurut kalian cerita pengalaman horor yang dialamin oleh Reza? Kalau saya pribadi sih antara percaya dan gak percaya juga. Cuma ya kita bisa ambil hikmahnya aja dari video ini. Sisi positifnya kita ambil dan sisi negatifnya kita buang jauh-jauh. Oke lah, sekian podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih atas supportnya dari kalian semua. Tetap dukung terus channel Merah Putih Creator dengan cara subscribe channelnya, like di video-videonya, komen di video-videonya juga, serta share ke teman-teman kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.